Hey, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kita tuh bagian penting dari negara ini? Yap, negara dan kita tuh kayak partner yang nggak bisa dipisahin. Kita punya hak buat dapetin yang terbaik, tapi kita juga punya kewajiban buat kasih yang terbaik. Intinya, hidup di negara ini tuh soal saling melengkapi. Sebelum jauh-jauh, yuk kita bahas dulu apa itu hak dan kewajiban. Jadi, hak itu simpel banget, yaitu segala sesuatu yang melekat pada diri kita. Contohnya seperti pendidikan, kesehatan, dan juga perlindungan. Sedangkan kewajiban sendiri adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi. Contohnya seperti membayar pajak dan juga taat pada peraturan yang berlaku. Sebagai warga negara Indonesia, kita punya hak keren banget loh. Mulai dari dapatnya perlindungan negara, pendidikan gratis, sampai akses ke layanan kesehatan. Eits, gak cuma kita aja yang punya hak dan kewajiban, negara juga punya tugas besar loh. Kayak jagain kita dari segala bahaya, bikin sistem pendidikan yang oke, dan pastinya semua warga hidup sejahtera. Sebagai gantinya, negara juga punya hak buat minta kita patuh terhadap hukum dan ikut bantu pembangunan, misalnya lewat pajak. Tapi, masih banyak banget loh pelanggaran hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh warga negara maupun negara itu sendiri. Yuk simak terus video cuplikan berikut ini. Protes para peternak dan pengepul susu sapi di sejumlah daerah di Indonesia mulai membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan industri wajib menyerap susu dari peternak sapi yang belakangan terbuang percuma imbas kebijakan impor susu. Dari pengembangan yang dilakukan KPK, Rafael diduga melakukan pencucian uang dengan menyamarkan hingga menyembunyikan aset yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. Sampai saat ini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dengan menelusuri berbagai aset milik Rafael Alun. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR fraksi PKB, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrian. Ih, lagi minum susu ya? Ya enak nih. Tapi kamu tahu nggak sih kemarin tuh lagi trending tahu? Apa tuh? Jadi kemarin tuh pemerintah ngilangin biaya pajak impor buat susu. Terus akibatnya mereka kan jadi banyak impor susu ke Indonesia kan. Nah terus para peternak susu di Boyolali itu akhirnya pada unjuk rasa karena susu produksi mereka kan akhirnya nggak laku karena udah kebanjiran susu impor. Wah, kasihan. Iya. Nih aku tunjukin aja kali ya videonya nih. Iya. Mana? Mandi susu ini bukan bertujuan untuk kesehatan kulit. Mandi susu ratusan peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali, Jawa Tengah ini adalah bentuk protes terhadap pemerintah agar menghentikan impor susu. Alasannya impor susu membuat sekitar 30 hingga 50 ton liter susu di Boyolali terbuang setiap harinya dalam beberapa waktu terakhir dengan kerugian mencapai 400 juta rupiah per hari. Protes juga dilakukan di Pasuruan, Jawa Timur. Para peternak dan pengepul susu sapi nekat membuang susu sapi perah segar hasil panen karena pembatasan kuota oleh perusahaan, sementara harga susu tidak ada kenaikan sama sekali. Padahal kualitas susu sapi dari peternak lokal dinilai tidak kalah dengan susu sapi impor. Gimana Ilma? Kenapa? Aku mau cerita. Apa nih? Ada hot news apa? Kan kami sekeluarga pada kumpul gitu kan. Dan kondisinya tanteku ini orang kaya baru. Terus dia ngapain? Dia beli mobil Fortuner masa? Pasti bagus banget tuh. Iya dong, tapi sayangnya dia nggak mau bayar pajak. Oh gitu? Kenapa? Aku nggak ngerti ya pemikiran dia, tapi aku udah kasih tahu kalau bayar pajak itu kan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Cuma dia kekeh aja nggak mau bayar, katanya mahal, dari ribet ya. Bentar deh, tapi itu tadi aku sempat lihat kayak video gitu ya, berita. Katanya ada orang yang gak bayar pajak, habis itu dia masuk penjara loh. Masa sih? Iya, nih aku tunjukin videonya. Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh KPK. Mantan pejabat pajak itu disebut telah menerima gratifikasi. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri menjelaskan penetapan tersangka Rafael Alun sebagai tersangka TPPU didasarkan pada bukti permulaan awal yang ditemukan tim penyidik KPK. Dari pengembangan yang dilakukan KPK, Rafael diduga melakukan pencucian uang dengan menyamarkan hingga menyembunyikan aset yang didapatkan dari tindak pidana korupsi. Sampai saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dengan menelusuri berbagai aset milik Rafael Alun.
Lagi ngapain tuh, An? Ini lagi baca berita tentang pembunuhan. Oh iya, kemarin tuh aku denger juga lagi banyak ya kasus pembunuhan. Iya, ini ada kasus terbaru kan. Ini ngelibatin anak pejabat tahu. Ih, oh iya. Iya, mau lihat beritanya? Iya, mau. Ini. Menurut Hakim Ketua Erin Tuah Damanik, terdakwa Gregorius Ronald Tanur tidak terbukti bersalah telah mengakibatkan kekasihnya Dini Sera Afriyanti ini tewas, saudara. Anak dari politikus PKB Edward Tanur itu pun dibebaskan dari segala tuduhan dan bisa segera menghirup udara bebas. Sementara itu, jaksa penuntut umum masih berkoordinasi dengan pihak keluarga korban sebelum mengajukan banding. Sebelumnya, saudara, Gregorius Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum lantaran terbukti dakwaan pertama tentang pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti. Dini merupakan kekasih dari Ronald yang ditemukan tewas usai mengalami serangkaian penganiayaan. Keputusan vonis bebas tersebut menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat dan Kejaksaan Agung. Penyelidikan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus menemukan adanya praktik suap yang melibatkan 3 hakim PN Surabaya serta pengacara Ronald Lisa Rahmat. Ketiganya ditangkap dan diberhentikan, sementara Lisa Rahmat ditahan atas dugaan pemberian suap. Ternyata banyak banget ya kasus pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia. Mulai dari warga negara yang salah, pemerintah yang salah, bahkan kedua belah pihak sama-sama salah. Jadi udah paham kan kalau hak dan kewajiban itu bagaikan dua bilah koin. Nggak bisa jalan sendiri. Nah, bener banget. Jadi, kalau Indonesia bisa menerapkan hak dan kewajiban itu jalan bareng-bareng, dijamin deh kehidupan bakal makin keren. Kalian jangan coba-coba buat ikutin kasus-kasus tadi ya. Jangan ya deh ya, jangan.